Oke, selamat malam teman-teman yang menonton video ini. Selamat siang, sore dan siang, pagi, siang, sore dan malam. Saya di sini sebagai host, sebagai host aja lah. Wah, sebentar ya. Ini grogi. Ya di sini karena ini konten baru ya di YouTube Giapuri Anjasmara. Jadi harap dimaklumi kalau ada kesalahan ya. Oke, jadi di sini nama kontennya sih belum ada. Silakan nanti yang bisa kasih saran apa kontennya. Jadi ya ngobrol-ngobrol biasa lah. Jadi ngobrol-ngobrol biasa yang diharapkan ada faedahnya. Kalau nggak ada faedahnya ya nggak apa-apa juga. Tapi diharapkan bisa menjadi berkat buat orang lain. Oke, di samping saya sudah ada tamu spesial, orang paling cantik se-Giapuri Anjasmara. Ini namanya Pendeta. Silakan perkenalan diri aja. Ini pendeta ini, kecil-kecil gini pendeta loh. Ya, saya ditodong Mas Iga malam ini. Malam ini ya? Iya. Malam syutingnya malam soalnya. Malam. Ya. Soalnya bisanya malam ini. Perkenalkan saya pendeta muda, bukan pendeta doa makan ya. Iya. Masih muda, pendeta muda Pinto Kertnawisani dan terkenalnya dengan Tante Sani gitu ya. Iya, panggilannya Tante Sani ya. Ya, saya katanya cantik sendiri karena kebetulan di multimedia semuanya laki-laki kecuali saya. Oh, ada ya, tapi tidak bersama-sama dengan kita ya. Iya. Ada. Anda yang lihat ya, yang merasa multimedia yang ini wah ini belibet ini, saya grogi. Oke, jadi kita berdua kenapa kok ada di sini? Karena ingin membahas suatu tema yang cukup meresahkan gitu ya, meresahkan untuk saya sih sebenarnya. Aku dewe ini meresahkan lah aslinya ya toh. Yaitu tentang bagaimana toh caranya untuk menjadi seorang pendeta. Jadi biasa aja nih, ngobrol biasa nih. Jangan-jangan dirimu ada panggilan ya? Waduh. Ya itu nanti kalau off kamera aja bisa curhat. Gitu. Boleh. Wah, boleh nih bapaknya Siga. Panggilan berat ya pendeta. Oke. Jadi di sini itu bisa dijelaskan. Tante Sani itu maksudnya saya manggil di sini saya ingin bertanya. Jadi caranya jadi pendeta itu gimana itu sebenarnya? Caranya itu apakah kita harus berdoa sering atau ngafalin Alkitab atau apa gitu syaratnya untuk menjadi seorang pendeta itu? Oh, ini agak rancu Mas. Begini, itu secara teknis atau seperti apa maksudnya? Ya dua-duanya gitu. Oh, kalau berdasarkan pengalaman saya. Iya, berdasarkan pengalaman. Kalau saya secara pribadi, ketika berkata bagaimana menjadi pendeta itu sulit sekali menjelaskan. Karena ketika saya mulai sekolah teologi ya itu alasan saya hanya sepele, bukan mau jadi pendeta waktu itu. Saya hanya pengen belajar Alkitab dari Matius sampai Wahyu yang jelas. Oh, berarti sekolah teologi itu bukan jalan untuk menjadi, maksudnya kalau orang lulus teologi itu enggak mesti jadi pendeta gitu. Enggak harus. Oh, saya baru tahu itu. Makanya sekarang kan saya mau bilang begini. Ketika waktu itu saya hanya mau belajar Kejadian bukan Matius, Kejadian sampai Wahyu yang urut gitu karena background saya, bapak ibu saya, keluarga besar saya nggak ada yang bisa ngajarin saya kan begitu karena nggak ada mereka ada sih satu tapi maksudnya keluarga besar itu tidak ada tempat untuk saya belajar bagaimana toh Alkitab itu berbicara waktu itu loh ya tahun 2002 itu 2001 tuh saya berpikiran seperti itu. Makanya ketika saya harus dari Jakarta harus pulang ke Jogja kemudian mengalami banyak hal dan tiba-tiba saya kok ya dapat hikmat untuk oke, saya belajar teologi ya gitu. Baru sampai segitu loh ya, sampai itu aja. Berarti sebelumnya
Maksudnya sebelum jadi pendeta itu latar belakangnya lah. Maksudnya latar bisa kesaksian sedikit lah. Kesaksian sebelum menjadi pendeta. Saya ditodong. Piye ini? Jadi saat durunge dadi pendeta iki ngopo ngono lho maksudnya. Santesane ngopo apakah jadi tukang masak atau apalah gitu. Ya, sebelum sekolah teologi ya, gitu saya kebetulan sekolah di Jakarta, nggak usah sebut mereknya ya. Iya, pokoknya di Jakarta. Jauh sekali ya sekolah adanya. Sambil kerja karena kalau di Jakarta hanya sekolah saja waktunya habis. Waktunya sisa dan nanti saya main gitu kan. Nah, lalu kemudian tapi jangan salah ya, saya mau bilang bahwa lanjutannya. Tadi kan saya jelaskan kalau hanya pengen belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi ternyata setelah saya jadi pendeta, berarti sorry dipotong. Berarti sebelumnya Pak ini kan SMP SMA. SMA kan? Yeah. SMA apa SMK? SMA. SMA lalu kuliah. SMA kuliah. Itu kuliahnya langsung teologi ya? Tidak, yang di Jakarta tadi. Yang di Jakarta tuh bukan teologi ya? Bukan. Oh, bukan teologi ya? Bukan. Apa? Bisa apa jurusannya apa? Ekonomi lah. Ekonomi? Iya. Oh, berarti sebelumnya masuk ekonomi dulu? Iya. Masuk ekonomi, habis itu baru teologi ya? Iya. Keren kan? Makanya saya bilang. Kok bisa gitu ya? Itulah, saya mau bilang begini. Tadi kita bercanda tadi, jangan-jangan panggilan. Waduh, iya. Karena saya sendiri ketika SD, SMP, SMA, lalu kemudian kuliah, itu tidak pernah terbersit dalam pikiran saya kalau saya mau jadi pendeta. Tetapi ketika saya sudah kuliah teologi ya, dan ternyata tidak hanya belajar Kejadian sampai Wahyu, saya diajarin banyak hal di sana, bagaimana kasih hati buat Tuhan, bagaimana saya harus melayani orang yang tidak dianggap oleh dunia. Lalu kemudian saya flashback kembali ke sana. Mundur ya. Dari kuliah saya mundur ke SMA gitu. Saya kuliah 6 bulan lalu pulang, saya bongkar lemari belajar saya. Apa yang terjadi? Saya menemukan formulir sekolah yang saya belajar teologi itu sudah ada ketika saya lulus SMA. Oh, berarti kalau dulu di tempat saya itu ada pameran pendidikan. Nah, tapi enggak, itu bukan pameran. Itu dikirim ke rumah saya. Oh, dikirim. Nah, berarti itu kayak surat panggilan. Ya, secara logika bisa dibilang kalau panggilan buat saya itu ada ketika saya masih SMA kan? Kelas 3 lah. Iya. Jadi SMP, masuk SMA. Terus ada panggilan, tapi tidak saya respon. Saya kuliah di tempat yang lain. Berarti kuliah ekonomi dulu? Iya. Itu sampai selesai kuliah ekonomi? Selesai dan bekerja. Udah kerja? Berarti ada gelar ekonomi? Karena D3 toh. D3 nggak ada gelar kan? Oh D3? Ya. D3 ekonomi? Oh. Lalu kemudian ketika saya sudah melalang buana tuh sampai metropolitan gitu kan, saya ternyata Tuhan dipanggil lagi untuk balik di tempat yang sama yang Tuhan ketika SMA saya dikasih formulir itu. Coba kalau ketika SMA itu saya langsung respon, mungkin saya sekarang bukan PDM lagi, saya sudah PDT. Saya sudah nggak ngerti, tapi sekali lagi ya. Bingung. Jadi secara teknis, misalnya saya kan misalnya SMA, saya mau jadi pendeta nih, itu saya secara teknis ini ya, ini secara teknis dulu, belum ke hal yang rohani. Ya. Secara teknis itu apa aku itu harus sekolah teologi atau tidak? Harus sekolah teologi ya? Harus. Saya bilang harus. Kenapa? Dari mana Anda belajar? Karena ketika Anda bicara mau jadi pendeta, tidak hanya butuh hati, butuh pengetahuan juga. Jangan salah, gitu kan? Karena hari-hari akhir ini, kita bicara hari akhir ya benar kan? Iya. Kan kedatangan Tuhan itu sebentar lagi, gitu. Kalau apalagi dalam proses kedatangan Tuhan itu, dalam firman Tuhan pun dikatakan akan muncul nabi-nabi palsu. Jangan sampai kita menjadi bagian daripada itu. Makanya harus sekolah. Dan dunia berkembang secara luar biasa. Jangan aja belajar multimedia harus sekolah toh. Iya. Nah, bagaimana Anda mengenal Alkitab kalau hanya belajar tanpa tuntunan? Kita nuntun jemaat loh ya. Nuntun orang banyak.
Oh, berarti memang harus tapi di satu sisi ada ndak yang temennya misalnya temennya Tante Sani yang istilahnya nggak sekolah teologi ya, tapi jadi pendeta, ada nggak? Ada, tetapi di usia tua ada beberapa orang itu harus disekolahkan lagi. Oh, Jadi ada beberapa opa-opa gitu yang sekitar umur 70, 60, terus ada oma-oma juga, mereka sedang masuk bersama-sama dengan kami di bangku S1. tapi gelarnya pendeta? Ya iya, mereka ada satu gini, ada beberapa gereja atau salah satu, tidak usah sebut merek kita ya, itu boleh orang yang jadi pendeta karena pengabdian. Ada gereja, tetapi kalau GIA tidak bisa. Itu ada bentuk sertifikat kah atau ada sertifikat, ada suratnya bahwa orang ini berarti gelar pendeta itu bukan dari sekolah teologi ya? Bukan dong. Oh. Dari gereja itu. Oh. Jadi ketika Iya. masih ke S1 teologi ya, STH gitu ya, Iya. tentu Anda punya pendeta. Gampangannya kita bicara soal gereja kita ya. Gereja, ketika saya sudah lulus S1, lalu kuliah S2 itu kemudian saya pelayanan di GIA. Ya. Lalu kemudian ketika masuk di GIA tidak langsung jadi pendeta loh itu. Sudah punya STH belakang. Masih harus yang namanya TC, Training Center. Untuk di GIA, Pringgading. Oh, Dokter Cipto. Dokter Cipto. Ya, itu semua. Jadi semua orang yang mau jadi pendeta di GIA harus di training dulu. Oh. Untuk apa toh? Menyamakan dasar. Kalau dasarnya salah, nanti akan salah. Emang maksudnya kan kalau ini kan saya seawam ya. Aku awam. Ya. Kok saya biasa kok formal. Jadi aku kan enggak tahu. Misalnya aku pengen jadi pendeta, terus aku sekolah STH. Terus habis itu aku mau jadi pendeta. Habis itu aku harus TC. Jadi nggak bisa aku ke misalnya ini kan kita GIA, kita bicara GIA. Ke GIA Pringgading atau misalnya ke Puri. Ke kantornya. Saya mau melamar jadi pendeta. Ini ijazah saya, misalnya saya kumlot, itu bisa nggak? Nggak bisa. Kumlot loh. Nggak bisa. Loh, hafal Alkitab dari awal sampai akhir. Itu semua anak teologi ya saya rasa begitu. IP kami itu bedanya cuma 0,0 sekian. 3 koma itu anak teologi hampir semua di atas 3 koma. Berarti semua orang pinter dong berteologi ya. Iya. Apalah kita bahasa Yunani Ibrani kan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah hatimu di mana? Makanya dibutuhkan satu training center. Yang kedua harus di kayak magang gitu ya. Bahasa gampangnya magang. Magang, ada magangnya juga. Ada magangnya 3 bulan, 1 tahun, baru diputuskan bisa TC atau tidak. Itu di teologi kan itu nggak ada magang. Misalnya di kuliah universitas atau ini kalau sekolah teologi itu di mana biasanya? Tempat kami ya boleh promo sedikit lah, STII Yogyakarta gitu ya. Kalau kami itu harus weekend. Weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada magang. Karena sudah itu di situ Jumat, Sabtu, Minggu itu kami harus pergi untuk mengabarkan Injil, untuk latihan pelayanan di gereja, harus apa-apa itu sudah masuk di masuk di nilai. Kalau itu bisa dibilang gantinya KKN atau gantinya magang. Oh. Jadi tingkat 1 sampai tingkat 4 itu harus weekend. Tingkat 1 sampai tingkat 4. Dan kalau tidak baptisan 15 tidak akan lulus Anda. Itu bukti kalau Anda benar. Berarti ada dong yang misalnya di sekolah saya yang penting itu harus baptis 15. Oh iyalah. Buahnya mana kalau nggak baptisan 15? Itu hasilnya mana? Tapi kan ada tuh yang baptisan. Maksudnya hanya baptis saja habis itu. Tapi ada kasus-kasus segitu kayak gitu di sekolah teologi ya. Mungkin ada, kalau saya enggak. Saya murni pelayanan. Saya baptisan 41. Wah, 41. 41. Keren kan? Oh, harus baptis 15 minimal. Baru bisa lulus. Misalnya saya semester 1. Tapi saya sudah ambil jiwa 15 bisa lulus. Ya enggak
kan tetap harus selesaikan kuliah Anda, akademiknya mana? Oh. Berarti akademik plus 15 jiwa. Kayak kuliah biasa aja. Itu kuliahnya beneran dari pagi sampai sore. Kalau Anda ambil 23 SKS, sudah habis pokoknya. Waktumu nggak bisa buat main, apalagi pacaran nggak bisa. Oh, kayak kuliah biasa ya. Iya, itu kayak kuliah biasa, tetapi kuliahnya nggak hanya modal pikiran, kepintaran, tapi harus pakai hati dan kesetiaan. Kan maksudku kan kalau aku mau jadi maksudnya sekolah teologi kan, kalau kuliah biasa berarti kan umur 50 60 kan maksudnya bisa masuk untuk sekolah teologi ya, kan nggak ada batas minimum Nggak. umur. Bisa, Berarti kayak kuliah biasa. Kayak kuliah biasa. Kayak kuliah biasa. Iya, yang menjadi syarat 1, sudah bertobat 2 tahun. Sudah bertobat 2 tahun. Mengerti pertobatan di sini kan? Benar-benar lahir baru. Benar-benar sudah mengalami pertobatan bersama-sama dengan Tuhan itu minimal 2 tahun. Oh, berarti kalau mau masuk harus minimal bertobat. Ya, terus udah lulus SMA, terus ambil formulir, isi. Nanti ya bayar sekolah, jangan salah. Tetap bayar. Asrama, iya asrama. Asrama? Oh iya. Nggak bisa pulang. Nggak bisa. Nongkrong itu nggak bisa. Nggak bisa. Kasihan sih. 6 itu sudah harus masuk asrama. Jam 7 wajib belajar. Dari Dan pulang. bentar. Jadi menarik. Ini jadi aku pengen ke kehidupan di STT. Kehidupan di kampus. Di dua-duanya. Pertama kampus dulu. Kampus Biasa. ada bedanya? Ada bedanya atau gimana? Ya sama. biasa toh. Yang membedakan adalah kalau di kampus kami wajib untuk kapel, ibadah kapel dulu jam 11, jam 10, setengah 10 lah ya. Taruh jam 10 antara jam, kalau nggak salah kalau saya nggak lupa itu jam 10 itu break. Enggak, jadi kalau misalnya dari pagi kuliah dari jam 7 sampai jam 9 gitu, jam 10 masuk ke kapel. 1 kapel, jam kan? Kapel itu kayak ibadah. Itu ada tempat aula apa? Oh iya, kami punya gereja gitu gede. Itu aula auditorium gitu. Itu kapel. Itu kebaktian biasa. Kebaktian biasa, dan itu Selasa Rebo, Kamis, Jumat. Apa dicatat enggak? Kayak dulu kalau sekolah Kristen kan harus nyatat apa firmannya gitu kan? Enggak lah. Biasanya kan suruh tanda tangan. Enggak, gila ya, enggak lah. Angkatan saya itu banyak banget ya. Jadi itu ibadah itu wajib. Kalau ada absennya. Ada kayak kayak kalau kita iuran RT itu loh. Itu ada capnya gitu, terus nanti dijawab sama senat. Terus lalu kemudian ada setelah itu jam 7 itu wajib belajar. Jadi di kampus. Jadi berarti kehidupan di kampus itu. Berarti kehidupan di kampus jam 7 start. Jam 7 pagi. Itu semester 1. Semua wajib. Semua dari tergantung jadwalnya. Oh, berarti kehidupan di kampus waktu itu jam 7 pagi, terus belajar dulu. Kuliah jam 7. Jam 7 sampai jam 11. Jam 9. Ada breaknya lah. Itu jadwal kapel. Yang jam 10 tadi jadwal kapel. Berarti kalau dalam seminggu itu kapelnya berapa kali? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 4 kali. Banyak sekali. Terus, belum termasuk minggu itu. Kan kita hari Jumat siang kan pergi ke pelayanan. Oh. Ke tempat kita weekend. Itu Sabtu Minggu. Itu sama aja setiap hari kebaktian dong. Iya. belum selesai ya. Ini kan di kampel tuh. Terus hari Kamis malam itu ada KKR di kampus. Jadi udah 2 kali kan ibadahnya. Terus ini belum. Terus kalau di asrama Anda jangan berharap bisa bangun siang. 4.30 itu doa pagi setiap hari. 4.30 doa pagi ya. Setiap hari. Nggak ada hari libur gitu. Kecuali weekend. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu wajib doa pagi. Kan sama aja kalau di gerejanya ada doa pagi kan doa pagi lagi, Bro.
Bisa Anda bayangkan jam doa, kalau di tempat kita hanya 2 jam doa ya. Saya dulu hampir sehari bisa 3 kali itu. Jadi anda yang mau jadi pendeta nih ya, harus doa pagi terus, ya. Sampai di sini masih yakin mau jadi pendeta, ya? itu pembentukan kok sebenarnya. Kalau saya bilang ada benar-benar dibentuk untuk merendahkan hati, untuk taat. Tapi pada saat itu enjoy, maksudnya doa setiap hari, doa pagi setiap hari, kebaktian, nggak ada. Biasa Kan aja kalau aku kehidupan, kan aku juga kuliah semester 4 lah. Itu kan kuliahnya komputer. Itu ada loh bosen-bosennya lihat komputer. Sama lah. Makanya saya dulu untung saya punya mantan pacar. Ada pacar. Itu hobinya cari kerang, bukan. Cari itu sekarang jadi bapaknya Rosi itu. Hobinya jadi bapaknya alah ya. Naik gunung, terus cari keong di sawah. Untung saya begitu. Jadi kalau saya nggak kuliah, saya main ke kosnya dia sama teman-teman gitu. Ya udah, besok naik gunung yuk. Ya udah naik gunung. Ya biasa aja. Tapi ada memang ada aturannya kalau punya pacar gitu ya. Nggak boleh berdua-duaan. Nggak boleh pakai celana panjang. Kalau perempuan harus pakai rok. Iya, Jal. Rok yang panjang. Rok yang panjang. Waduh. Berat. Itu kehidupan kampus. Jadi seminggu pasti ada pelajaran, pasti ada ibadah, pasti ada kayak weekend. Kalau Bible study otomatis lah. Wah, itu memang belajar Alkitab. Belajar komputer juga kok. Tapi belajarnya komputernya ya gitu, Mas. Iya kan nggak jadi teknisi komputer kan. Iya. Habis itu terus kehidupan asrama. Ini kehidupan asrama. Mau tahu? Tapi ini jangan kaget ya. Jadi pertama kali saya datang ke asrama itu saya dianterin ponakan saya. Terus saya masuklah di asrama itu. Terus ponakan saya bilang, "Yakin, Mbak, mau asrama di sini?" Itu antara iya dan tidak loh. Waktu itu karena saya yang tidak pernah tidur berdua, saya biasanya tidur sendiri gitu ya. Tiba-tiba harus tidur berempat. Nggak pernah tidur berdua, biasa tidur sendiri, tapi tidur berempat. Ya. Satu kamar disekat gitu, pakai tempat tidur tingkat itu toh. Tapi yang luar biasanya Tuhan adalah kakak tingkat saya itu sakit. Jadi dia tidak pulang-pulang. Saya sendirian toh di kamar yang satu itu. Tuh. Terus kamar mandinya itu kami ada kamar ada berapa ya? 1, 2, 3, isinya 4 orang loh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 kamar isinya 4 orang. Kalikan saja, satu asrama berapa orang tuh? Kamar mandinya 4. Itu kalau di asrama kan tadi bilang ada doa pagi. Itu doa paginya maksudnya begitu berapa sih? Jam 4.30. Jam 4.30 doa pagi itu ngumpul di tempat kapel tadi atau? Enggak ada, di tiap asrama tuh ada kapelnya kecil. Ada aulanya kecil gitu. Ada aula kecil untuk doa pagi. Itu di absen juga apa deh? Di absen itu? Iya, ada ketua asramanya 3. Jadi kalau enggak doa pagi kan ketahuan tuh. Nanti suruh ngosek kamar mandi tuh. Wah. Pembentukan karakter kan? Itu dia. Doa pagi. Terus habis itu jam keluar masuknya? Kalau itu tadi saya bilang maksimal kita bisa keluar dari asrama itu jam 6 sore. Tapi pokoknya setelah jam 6 sore nggak boleh main. Udah di asrama terus nanti jam 7 ke kampus dan pulang dari kampus wajib belajar pun harus langsung ke asrama. Itu nggak ada doa malam, doa puasa dan lain sebagainya. Ada hari-hari tertentu ada. Di gereja kan biasanya ada doa malam, doa puasa, doa banyak. Ada tapi tidak setiap hari. Dan wajib apa enggak? Wajib. Doa malamnya itu? Wajib, itu renungan pribadi toh. Oh. Coba bisa bayangkan? Iya. Jadi berarti ini direkap ya. SD, SMP normal. Maksudnya sekolah 3 tahun biasa lah. SMA. Begitu lulus SMA lah ini pertama ekonomi dulu ini. Ekonomi D3 kerja. Ya. Sudah kerja ini. Jadi aku kuliah pertama kali di Jakarta tuh langsung udah kerja. Kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Ya. Habis itu sudah di Jakarta enak ditarik sama Tuhan
kemana? Ke Jogja. Ke Jogja. Akhirnya harus belajar lagi ke STI. Jogja. Kenapa nggak ada pikiran untuk melanjutkan S1 ekonomi? Apa memang berarti ya panggilan Tuhan? Begitu tadi, panggilan. Kalau nggak panggilan ngapain saya harus pulang ke Jogja? Berarti teknis, ini kan teknisnya berarti SD, SMP, SMA, kuliah ekonomi, terus habis itu kuliah STH. Teologi sampai selanjutnya. Sampai berarti itu secara teknis. Tapi kalau ini secara ini kita masuk ke rohani ya. Rohani ini berarti maksudnya apa ya? Tante Sari itu ngerasain apa waktu SD SMP mungkin belum ya? Apa sudah pelayanan kah atau gimana gitu? Apa akrab dengan kehidupan gereja? Oh, Anda mau tahu? Ya, Bapak Ibu ya, saya masih sampai hari ini. Muslim sampai hari ini. Tapi yang luar biasa adalah saya dari umur 2 tahun. 2 tahun tuh sosial apa ya? 2 tahun itu belum bisa memutuskan keinginan sendiri, tetapi masih belajar ngomong. Udah bisa ngomong. Tapi yang luar biasa saya bisa sampai di gereja. Padahal gereja dari gereja ke rumah itu 1 kilometer. Jauh juga ya. Waktu itu pasti kalau tidak diantar bapak saya, pasti naik sesuatu kayak gitu kan. Berarti luar biasanya Tuhan, saya umur 2 tahun itu sudah di gereja. Lalu SD kelas 6 itu saya mau baptis, itu nggak boleh, nggak diantar sama bapak saya. Berangkat sendiri ya akhirnya. Nggak boleh lah, nggak usah baptisan katanya gitu kan. Oke, lalu kemudian itu SD ya. Terus kemudian saya luar biasa, saya punya kakak rohani. Itu karena dia tahu talenta saya dari kecil itu. Saya suka nyanyi pasti mau menang. Natalan itu pasti saya dapat hadiah sendiri. Karena saya nyanyi, saya nari gitu kan. Lalu kemudian saya deket sama Mbak Erna ini. Dia terus anuin saya bimbing saya supaya saya tidak kembali lagi ikut keluarga besar saya gitu kan. Kemudian SMP saya ketemu lagi sama guru agama yang luar biasa. Dia bimbing saya untuk dekat dengan Tuhan. Lalu SMA saya diajar agama oleh pendeta saya. Oh, berarti ini sekolahnya sudah sekolah Kristen? Sekolah negeri lah. Oh, negeri? Saya sekolah negeri ya. Sekolah negeri. Oke, sekolah negeri, tapi masuknya? Tapi ada, kalau sekolah negeri kan wajib ada guru agamanya. Iya. Nah, untungnya tuh Tuhan kirimkan orang-orang yang kayak gitu. Guru agamanya pendeta? Yang kan kalau setahu saya kan swasta. Setauku saya ngertiku kalau sekolah negeri itu kan ada jam agama biasanya nyebar. Maksudnya yang Muslim, yang Hindu, Buddha sendiri, yang Kristen sendiri. Lah ini tante kemana ini waktu? Perpustakaan dong. Kan nggak hanya sendiri, saya berempat Kristen tuh. Ke perpustakaan Kristen? Enggak, di perpustakaan terus kami belajar. Belajar apa? Ya belajar Tuhan Yesus itu siapa. Belajar kalau waktu jam agama kemana jam agama? Bareng. Jam agama Muslim, masuk Muslim. Kami di ruangan yang lain untuk belajar agama juga. Oh, berarti ngerti kan? Ngerti. Sampai SMA kayak gitu. Terus yang luar biasa lagi, saya ke Jakarta, terus sama sebenarnya ke Jakarta itu niat hati keluarga saya, band saya tidak ke gereja karena saya sangat aktif nyanyi, pokoknya hidup saya di gereja kayak gitu ya waktu itu ya. Kegiatannya jadi itu, langsung umur 2 tahun dan seterusnya begitu sampai gereja itu langsung jatuh cinta sama gereja. Yeah. Apakah karena misalnya kan ada kayak saya dulu kan kalau ke gereja kalau enggak ada misalnya seseorang gitu, misalnya teman saya enggak datang, saya enggak sekolah minggu. Kalau saya enggak, tetap ke gereja. Iya, makanya saya bilang Tuhan panggil saya ketika saya masih gini, dalam Yesaya itu dikatakan aku memilih engkau sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan sebelum kamu ada di dalam rahim ibumu itu aku sudah memilih kamu. Itu beneran loh. Buat saya itu beneran karena terbukti kan? Ya mesti benar tuh. Terbukti dalam hidup saya gitu. Maksudnya maksud dari ayat itu tuh bentuk realnya seperti itu. Ya nyatanya keluarga besar kami seperti itu, tidak ke gereja. Ternyata saya
saya bisa ada di sini dan bisa menjadi pendeta itu kan wow buat saya, ya toh? Iya. Nah, itu dia. Setelah itu jadi belum jadi pendeta dong. Habis itu ke Jakarta. Ke Jakarta biar nggak ke gereja. Waduh. Itu pakai kalung salib aja nggak boleh loh dulu loh di Jakarta. Tak copot itu kalungnya. Tapi kan kalau biasanya kalau orang Muslim sama orang Kristen kan perbedaannya ada makanan. Itu waktu itu makan babi atau enggak? Mana ada? Oh, biasa aja Wah, makannya. kasihan ya, enggak makan itu babi. Belum doyan saya. Kita belum doyan babi, belum doyan RW ya. Belum doyan itu. Belum. Saya doyan babi dan RW kenal sama Mas Indra. Oh, kenal sama Indra ini. Oh, alah. jadi waktu apa yang 2 tahun SMP SMA itu belajar sendiri itu. Ya, terus Habis kan itu ada kok ceritanya ini langsung ceritanya ke waktu di Jakarta. Itu berarti ke Jakarta bukan atas kemauan sendiri. Saya udah kuliah di Jogja itu dicabut dan akhirnya Kuliah apa di Jogja? Jogja. Kuliah? Teologi ya? Akuntansi. Lah kenapa kok dipindah ke Jakarta? Karena tadi saya sangat rajin ke gereja. Ikut kegiatan mungkin kalau sekarang kan PWK ikut, sekolah minggu ikut. Jadi di gereja itu hampir setiap hari gitu ya. Jadi mungkin keluarga besar saya kan khawatir kalau saya hampir setiap hari di gereja. Kan ya. Maksudnya kan sudah kuliah akuntansi. Ya. Kan enggak sekolah teologi ya. Kan itu baru masuk lalu kemudian saya udah ospek 1 minggu, lalu kemudian bapak saya bilang siap-siap besok ke Jakarta. Oh, karena itu karena ke gereja terus ya, itu. Kalau saya sih pikirannya ini salah satu skenario-nya Tuhan supaya saya di Jakarta dibentuk dulu. Nah, saya nggak punya modal kan, saya nggak punya modal, maksudnya modal saya untuk seperti sekarang tuh nggak punya kan, maksudnya kalau saya lulus SMA langsung di Jogja mungkin saya nggak jadi pendeta kayak gitu. Tetapi Tuhan bawa saya ke Jakarta untuk mengalami banyak hal, tantangannya tuh wow luar biasa sekali. Dan tetapi saya mau katakan sekali lagi bahwa dimanapun kita berada Tuhan itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Buktinya apa? Saya kalau hari Sabtu, kan kakak saya kan punya IO besar di Jakarta dan saya ikut dia. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu eventnya pasti double. Nah kalau pas saya harus pegang satu event sendiri, berarti saya sampai pagi tuh dan gak akan pergi ke gereja. Dan itu bahagia sekali mereka kan. Tetapi terus saya punya kakak dulu Kristen, tetapi karena menikah Muslim jadi ikut suaminya. Dia bilang, terus yang lucu adalah, ini bukan lucu sekali, depan rumahnya dia itu gereja. Dia bilang apa? Kalau Sabtu mbok pulang sini, biar Minggu bisa ke gereja. Ayo, apa coba? Terus saya beneran, saya Sabtu habis event, saya minta antar sopir saya ke jauh itu dari Cipinang Ciputa tuh jauh, sampai di Ciputa. Terus aku pagi pasti pergi ke gereja. Mau tahu nggak gerejanya apa? HKBP. Tapi kan saya waktu itu nggak mudeng, maksudnya yang penting saya pergi ke gereja ketemu Tuhan gitu aja. Ke gereja ketemu Tuhan? Iya. Wah, iya. Kapan kita bicara, maksudnya bicara kalau sekarang mah di mana aja bisa ketemu ya, gitu kan. Tapi waktu itu dalam pikiran saya kalau saya tidak bisa saya tidak ke gereja, saya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan dan berbicara. Segitu itunya. Terus lalu kemudian ini belum selesai kan? Terus tiba-tiba rekanan kakak saya laki-laki itu tahu kalau saya Kristen. Akhirnya Natalan diajak sama dia. Ke saya yuk Natalan gitu. Baru kemudian mulai proses itu dimulai dari situ. Jadi saya mulai masuk ke gereja karismatik, mulai lihat orang. Memang enggak ada pikiran untuk sekolah teologi dari awal? Enggak ada. Nah itu makanya ini ada runtutannya. Ketika saya lihat orang, loh kok kemarin aku pergi ke gereja kok gerejanya kayak gitu. Terus aku ke gereja karismatik kok kayak gini. Terus loh kok ini kayak begini, akhirnya saya memutuskan untuk baptisan di situ. Saya baptisan di salah satu gereja di Kalimalang itu dengan teman saya. Jadi dia punya pendeta, lalu kemudian saya dibaptis setelah SMA lo ya. 9 di Jakarta apa di Jakarta baptis? 98 saya baptisan tuh. Akhirnya setelah itu baru kemudian saya
memantapkan diri saya untuk ada di salah satu gereja karismatik di sana. Dan yang luar biasa, saya mulai diajarin untuk jadi apa coba? Penari tamborin, untuk jadi aser, untuk pegang, dulu masih OHP tuh, untuk kolektan, itu di situ. Walaupun waktu itu dapat amplop. Gereja besar ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang bahwa itu Tuhan mulai saya tak bilang tadi kan, kalau saya dari lulus SMA langsung ke sekolah teologi ya, saya nol pudel nggak bisa apa-apa ya. Tetapi yang luar biasa, Tuhan bawa saya ke Jakarta dan satu, saya kerja di IO. Ternyata kan di gereja dipakai tuh IO. Benar. Lalu yang kedua, saya ketemu dengan teman-teman saya yang dalam tanda kutip punya masalah. Benar? Kejahatan seksual, transgender, LGBT. Itu temannya di Jakarta apa di Jakarta? Di Jakarta. Saya dulu kerja sama kakak saya itu, teman-teman saya itu hampir kebanyakan yang laki-laki tapi melambai. Bisa dibayangkan toh? Iya. Nah, itu dia. Tuhan taruh saya di sana supaya aku bisa mengerti ketika saya jadi pendeta terus ketemu dengan jemaat yang seperti itu. Benar kan? Saya tuh benar-benar dimodali banyak hal ketika ada di Jakarta itu. Jadi Tante Sani itu ceritanya mirip-mirip Yusuf berarti ya. Dibuang itu untuk nanti kembali lagi untuk menjadi lebih baik. Itu digodoknya justru di Jakarta itu. Iya, sungguhan itu nggak bohong. Habis itu di Jakarta dengan suka dukanya di Jakarta. Akhirnya momen apa yang membuat Tante Sani aku akhirnya panggilanku aku jadi pendeta lah. Jadi pendeta kan tidak mudah. Belum, aku kan tidak pernah mengerti kalau panggilanku jadi pendeta. Kan saya cuma bilang kalau aku mau kuliah teologi ya supaya bisa ngerti Kejadian sampai Wahyu. Itu aja. Itu aja, cukup kan. Jadi ketika di Jakarta sudah tidak kondusif buat saya maksudnya ya, hati dan semuanya gitu tidak kondusif, saya benar-benar dibawa ke Jogja. Saya dikasih pilihan sama kakak saya 5 formulir. Milih salah satu katanya. Saya pengen sekolah di Malang dong. Itu sekolah teologi besar ya. Di mana? Di Malang. Di Malang, Jawa Timur. Itu ada I3, ada banyak ya. Terus ada beberapa kampus di Jogja dan ternyata kakak saya alumni STTII yang sekarang jadi STII. Jadi sekarang jadi STTII. Kalau dulu hanya STII saja. Kakak ipar saya itu pendeta ortodok. Dan dia yang nyuruh saya untuk masuk sini aja. Saya punya duit tuh ya. Saya mau bilang, itu dia panggilan. Berarti Tante Sani punya kakak itu Kristen. Kakak sepupu saya Kristen. Kristen dan suaminya pendeta. Pendeta ortodok. Begitu sampai di Jogja langsung ketemu itu. Ketemu langsung menyarankan ke STII itu. Saya cerita dong banyak hal ya. Terus kemudian ya udah oke. Itu kuliah dan lain sebagainya, itu kehidupan kuliah. Habis itu ini momen aku jadi pendeta itu kan maksudnya jadi pendeta itu menurutku kan, menurut saya itu kan nggak gampang kan, harus istilahnya apa ya susah lah, menurutku susah lah. Itu mengalir saja sih. Jadi gini, saya mulai kuliah teologi ya, kemudian mulai weekend, mulai ketemu dengan orang-orang yang kalau Mas Ika ngasih taunya ngasih labelnya apa ya? Kalau di sini apa? Kreak gitu ya. Anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan. Ya, terus mulai saya tumbuh bahwa saya harus melayani mereka. Dalam bayangan saya kaum marginal ya. Dalam istilah kami itu kaum marginal itu memang harus dilayani kayak gitu. Lalu kemudian saya lulus S1 itu dibawa ke Gunung Kidul. Jauh tuh. Iya. Itu orientasi 3 bulan. Untuk jadi pendeta. Tapi ternyata buat-rebutan saya tinggalin. Itu Tuhan kasih tanda. Itu belum niat jadi pendeta waktu ke gunung itu? Itu baru lulus S1 mau masuk S2. Berarti sudah punya gelar STH? Sudah STH. Lalu kemudian saya tinggalin Gunung Kidul, saya ditawarin sama kakak tingkat saya. Bantuin aku yuk di GIA di Jogja. Oke, saya ke sana 1 tahun, dia lulus S2. Saya masih kuliah toh, dia lulus S2, saya ditinggal dia dan saya sendiri.
Itu saya tidak pernah berpikir saya mau jadi pendeta loh, itu masih rohaniawan dan ya udah semua saya lakukan kan gitu. Lalu kemudian ada TC tadi. Ketika ada TC baru kan dikasih gelar tuh. Oh, berarti kalau mau jadi pendeta itu sebenarnya gelar pendeta dapat dari gereja ya? Ya, Dari sinode. Kalau kita kan sinode GIA. Ya. Itu TC. TC itu ya, TC-nya ngapain tuh? TC neng? Ya belajar tata gereja. Kalau nanti ada kasus kayak gini harus seperti apa. Terus peraturan lebih, kalau saya bilang lebih ke peraturan-peraturan di gereja sih. GIA maksudnya. Kalau pelajarannya enggak terlalu dalam. Itu nanti gelarnya apa setelah TC? PDT apa PDM apa Pertamanya PDM. Toh, kalau di GIA tuh ketika sudah TC nanti PDM. PDM. Nanti, setelah PDM nanti jadi pendeta penuh. Kayak gitu. Buat saya sih gelar enggak penting, Mas. Karena itu akan dikasih dengan sendirinya ketika kita sungguh-sungguh. Ya, oh, iya. Teknis aja sih. Iya. Jadi memang secara teknis gelar pendeta itu memang berasal dari gereja. Jadi bukan dari STH atau universitas. Dan kalau dari sisi rohaninya memang harus panggilan. Panggilan, kalau enggak pasti akan di tengah jalan hilang. Tapi ini coba tanya. Kalau seandainya pada saat itu nggak ke Jakarta, apakah kalau memang panggilan berarti tetap jadi pendeta? Apakah jadi pendeta atau tidak? Mungkin kalau saya responi formulir itu lulus SMA, mungkin saya jadi pendeta, tapi mungkin saya pendeta yang baik-baik saja, yang ya apa ya? Jadi kurang gimana gitu. Kalau sekarang kan yang saya urusin kan kayak gini nih kan, anak muda, orang-orang yang begitu. Penjangkauan jiwa. Ya, penjangkauan jiwa dan ngurusin dekor dan lain-lain. Mungkin beda. Ketika saya waktu itu langsung responi panggilan itu, mungkin saya masih lugu-lugu gitu ya. Jadi mau ini gimana kayak gitu. Cuman sekali lagi saya bilang kita tuh kalau mungkin masih sekarang belum dikasih visi Tuhan untuk jadi hamba Tuhan kayak gitu. Tapi jangan salah gitu ya. Tuhan tuh punya rencana yang jelas buat kita, walaupun kita tidak tahu. Tuhan sedang perlengkapi Anda dengan ilmu yang dunia perlukan. Tetapi jangan salah, ilmu itu nanti akan Anda pakai untuk melayani Tuhan. Tapi kalau aku ngomong misalnya istilahnya yang penting hati yang benar menurut Tuhan itu kan nggak harus jadi pendeta juga tuh. Yeah. Yang penting bisa berdampak buat orang lain dan lain maksudnya bisa berdampak bagi orang lain yang baik. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Jadi berkat ya. Jadi berkat. Tapi enak jadi pendeta. Bilang begini. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang nggak bisa dibeli oleh uang. Oh iya. Ada kebatinan yang misalnya aku punya misalnya kalau punya uang banyak, tapi ada satu hal yang ini nggak bisa dibeli pakai uang. Apa Tante Sani itu menemukan itu pada saat jadi pendeta? Mungkin ya bisa jadi karena gimana ya menjelasinya. Jadi kalau zaman dulu itu kan apa-apa punya gitu ya. Tetapi dibentuk untuk itu tadi di asrama itu benar-benar pembentukan. Saya yang sama bapak saya bilang kamu kuliah di mana aja tak bayarin. Saya bilang itu iman loh. Saya punya Tuhan yang kaya, yang sanggup membuat aku lulus kuliah. Ya habis duit banyak di Jakarta, bapak saya mulai nyekolahin saya itu banyak, tetapi ketika saya begitu teologi bayar sendiri. Top, beneran. Saya selama saya kuliah di teologi ya, baik S1 S2 itu saya sekali minta uang, bapak saya itu pun nggak minta uang, tapi saya bilang sepatuku jebol. Jadi dikasih uang 200.000 waktu itu sama bapak saya. Itu pun saya sudah beli sepatu dengan harga sama 190.000. Terus bapak saya tanya gini jadi dia titip uang keponakan saya, bilang uangnya sudah diterima gitu. Lewat siapa? Lewat Retno. Gitu. Oh, jadi saya beli, bapak kirim uang. Jadi itu aja. Maksud saya mau bilang gini,
ketika di asrama itu benar-benar saya dibentuk untuk tidak bergantung sama orang tua. Waktu itu bapak saya masih sugih gitu ya, mobilnya masih banyak gitu, tetapi benar-benar bergantung dengan Tuhan. Saya lihat teman-teman saya kiriman dari rumahnya itu 500.000. Saya hanya dapat sangu dari gereja tempat saya pelayanan itu 50.000. Saya bisa jajanin mereka loh. Yang luar biasa lagi adalah saya ketemu dengan orang dari Australia. Itu anaknya harus belajar bahasa Indonesia. Itu maksudnya itu dapat berkat lagi. Nah, maksud saya Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Kalau dia memang sudah ambil kita, dia akan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya buat teman-teman saya yang SMA ini, adik-adik saya ya, ya yang mau jadi pendeta ya jadilah pendeta. Pasti Tuhan sediakan. Amin, gitu ya. Benar. Pasti Tuhan sediakan. Iya. Dan kalau sudah panggilan, ya sudah. Tidak bisa lari. Tidak bisa. Contohnya saya kan, SMA dapat formulir ternyata nggak saya respon. Saya pulang sudah jauh-jauh ke metropolitan dipanggil lagi, ambil lagi kan. Jadi begitu. Iya. Iya. Berarti berarti caranya begitu untuk menjadi pendeta ya. Jadi memang nggak gampang jadi pendeta itu memang harus punya hati yang benar-benar ya. Bayar harga. Iya. Oke, kalau begitu cukup di sini dulu aja ya. Nanti episode selanjutnya bisa request topik apa yang bisa dibahas gitu ya, nanti dengan narasumber yang maksudnya ya beda lah. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa share, subscribe, komen ya. Terima kasih buat Tante Sani yang sudah bersedia di episode awal ini, karena saya bingung mau ngobrol sama siapa, karena ini sebenarnya kan pertanyaan yang sering dipikirkan gitu. Jadi segitu aja ya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Tuhan memberkati. Saya sampai lupa. Tuhan memberkati.